Khawatirnya hadirin, kita termasuk daripada golongan orang-orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika beliau naik ke atas mimbar, tiba-tiba Nabi mengatakan amin 3 kali. Malaikat Jibril berdoa di saat itu. Sahabat heran, ini siapa yang berdoa kok tiba-tiba Nabi Muhammad bilang amin? Gak ada yang berdoa, para sahabat tidak ada yang berani berdoa. Nabi Muhammad mau khutbah, kok Nabi tiba-tiba bilang amin? Kencang suaranya Nabi sehingga sahabat bertanya-tanya. Akhirnya setelah selesai khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Siapa yang berdoa ya Rasulullah? Kami gak berdoa. Kata Nabi SAW, tadi datang kepada saya malaikat Jibril. Dia mendoakan 3 doa kepada saya dan saya mengaminkan semua doa tersebut, dan tanpa saya ragu saya langsung mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa doa yang pertama? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man adraka abawaihi aw ahadihima falam yughfar lah falam yudkhiluhul jannah ab'adahullah. Ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah, kata malaikat Jibril, orang yang jumpa kedua orang tuanya atau salah satu saja daripada kedua orang tuanya dan dia tak berhasil membuat dirinya masuk ke dalam surga, maka aku doakan orang-orang semisal itu ya Rasulullah, mudah-mudahan semakin dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kata Nabi Muhammad, amin. Doa kedua kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man dzukira inda udhunihi ismak walam yusalli alaik ab'adahullah. Ya Rasulullah, aku berdoa orang yang disebut namamu di telinganya namun tidak mau bersolawat kepada engkau, aku doakan ya Rasulullah, orang tersebut semakin dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah. Sallu ala nabi. Lalu kata Nabi, kata malaikat Jibril yang ketiga, ya Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfarlah ab'adahullah. Ya Rasulullah, aku berdoa orang yang masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah, maka mudah-mudahan orang ini semakin jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di peristiwa Isra Mi'raj kita tahu peristiwa Taif, Nabi Muhammad diserang, Nabi Muhammad dilempar, Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki di kota Taif. Keluar beliau dalam keadaan beliau hampir-hampir wafat, hadirin. Datang malaikat mau mendoakan keburukan untuk orang Taif. Apa kata Nabi SAW? Nabi nggak mau mendoakan keburukan, Nabi justru malah mendoakan Allah mahdil qom fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Taif karena mereka nggak tahu. Lihat bagaimana kasarnya orang Taif, kejamnya orang Taif kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah kasar, kejam seperti itu, tak manusiawi sekalipun orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad, ketika ditawarkan oleh malaikat untuk mendoakan keburukan, Nabi nggak mau doakan keburukan. Tapi di saat malaikat Jibril mendoakan keburukan, doa malaikat Jibril doa keburukan, hadirin. Doanya bukan orang yang jumpa orang tuanya atau salah satunya mendapatkan rahmat, enggak, atau dapat hidayah, tidak. Justru malah didoakan semakin jauh dari rahmat. Ini kan doa keburukan. Doa ketika ada orang masuk bulan Ramadan tapi nggak diampuni oleh Allah, kata malaikat Jibril, bukannya malah didoakan supaya nanti dapat karunia, dapat taufik, dapat hidayah supaya nanti bisa taubat di bulan Ramadan, enggak, semakin dijauhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa keburukan. Tapi Nabi nggak sama sikapnya sebagaimana ketika peristiwa Taif didatangi oleh malaikat menawarkan doa keburukan, Nabi nggak mau, Nabi doakan kebaikan. Ketika malaikat Jibril berdoa, ketika Nabi naik atas mimbar, Nabi langsung mengatakan amin. Nggak ditanya sama Nabi Muhammad, kok buruk doanya, kok nggak bagus-bagus doanya, kata Nabi Muhammad amin. Kenapa? Saking parahnya 3 hal ini, hadirin. Saking bobroknya orang yang memiliki sifat 3 ini. Punya orang tua nggak dapat jaminan masuk ke dalam surga, ini parah. Loh, kok bisa pintu surga ada di depan dia tapi dia nggak mau masuk, nggak mau dibuka itu pintu? Ini kan berarti orang yang sangat bodoh, hadirin. Di hadapan dia ada pintu yang kalau dia buka itu pintu, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tapi pintunya ditinggalkan, dia cari pintu yang lain. Ini kan orang gila, orang bodoh. Lalu orang yang nama kekasihnya disebut, orang yang nama manusia yang paling dicintai disebut, tapi nggak mau bersolawat. Ini juga parah, hadirin. Ini kelewatan, hadirin. Kalaulah nggak bersolawat ketika nama Nabi Muhammad disebut, ini sudah cukup parah.
disebut oleh Nabi Muhammad. Bayangkan orang yang sholawat sama Nabi malah dibilang masuk neraka. Ini ya apa, mau bilang apa coba kita? Gak sholawat saja, disebut nama Nabi Muhammad, gak sholawat, itu sudah dianggap parah oleh Nabi Muhammad. Bayangkan orang yang nyalah-nyalahin orang sholawat. Ini keterlaluan, hadirin. Walihada Nabi itu nggak ragu, amin kata Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, orang yang masuk bulan Ramadan. Orang yang masuk bulan Ramadan nggak dapat ampunan dari Allah, keluar dari bulan Ramadan masih keadaannya sama sebelum seperti dia masuk bulan Ramadan. Dan khawatirnya kualat sama Ramadan, justru keluar dari bulan Ramadan makin parah keadaannya. Hati-hati, hati-hati. Dibuka rahmat sebesar-besarnya oleh Allah, fasilitas-fasilitas untuk mengganggu kita ditahan oleh Allah. Pintu surga dinampakkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita semangat. Pintu neraka ditutup supaya kita nggak khawatir untuk masuk ke dalam api neraka. Setan-setan dibelenggu, semua fasilitas dimudahkan oleh Allah. Nggak bisa juga buat kita masuk ke dalam surga. Nggak bisa juga kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelewatan. Ini kelewatan.